Salam Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Dan saat ini saya akan mengkhotbahkan tema perayaan Natal yang disepakati bersama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, diikat oleh topik atau tema Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Beta Mahitatu Betlehem, didasarkan pada Lukas pasal 2 ayat 15. Secara lengkap saya baca Lukas pasal 2 ayat 15 ini. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Jala dinalahohi ya kasuru-suruan isian nasida dopak gijang masih padohan maka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah yang saya sampaikan berikut ini yang didasarkan pada Lukas pasal 2 ayat 15 adalah khotbah perayaan Natal Nasional 2024 yang disepakati bersama PGI dan KWI. Maka izinkan saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan ucapan Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Semoga damai sejahtera Natal kelahiran Tuhan Yesus memberi kita sukacita yang sempurna. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat isi nats ini. Nats ini memberitahukan kepada kita saat ini bahwa berita kelahiran Yesus pertama-tama sampai kepada para gembala di Padang Efrata ini. Tentu muncul pertanyaan, kenapa berita kelahiran Yesus ini pertama-tama disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala ini dan bukan kepada para imam dan para pelayan di Bait Allah, atau bukan juga kepada para penguasa saat itu seperti kepada Raja Herodes, Kaisar Augustus di kota Roma, dan lain-lain. Kenapa bukan ke sana? Jawaban yang pasti tidak kita temukan dalam Injil Lukas ini dan Injil-Injil sinoptis lainnya. Dan kita tidak perlu mereka-reka apa jawaban untuk pertanyaan itu, karena itu bisa saja beraneka ragam dan tergantung pada penilaian kita masing-masing toh. Yang pasti Tuhan sangat tahu bahwa berita kelahiran Sang Mesias Juru Selamat dunia sangat-sangat dibutuhkan oleh para gembala yang ada di Padang Efrata itu. Siapa dan bagaimanakah kehidupan para gembala itu? Mari kita lihat dari dua segi. Dari segi keadaan hidup sehari-hari, gembala ini adalah kelompok manusia yang polos, sederhana, banyak mengalami pergumulan, penderitaan. Para gembala saat itu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki status rendah, bahkan secara sosial dan secara ekonomis selalu mengalami berbagai-bagai krisis hidup. Oleh karena kehidupan mereka dari sudut status sosial dan status ekonomi sangat rendah, maka mereka selalu diliputi rasa takut, galau, tidak ada ketenangan, kedamaian hidup. Nah, dari segi tugas yang mereka emban, gembala adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan menyelamatkan ternak-ternak gembalaannya. Tugas ini bukan sesuatu yang mudah, yang ringan. Tugas ini sangat berat dan menuntut resiko, bahkan mengorbankan hidup demi ternak-ternak gembalaannya.
Dan tanggung jawab yang besar atau berat seperti inilah juga penyebab sehingga rasa galau, cemas, rasa takut mereka terus bertambah-tambah dalam diri gembala-gembala ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada orang-orang yang seperti itulah, dalam khotbah ini, malaikat surgawi itu datang membawa berita kesukaan besar. Sebagaimana ayat 10, tujuan agar mereka yang dianggap banyak orang rendah, hina, dan tidak terpandang itu, justru Tuhan pakai untuk saluran berkat-Nya dalam memberitakan Injil atau kelahiran Yesus. Pada ayat 10-11, malaikat itu berkata kepada para gembala itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa." Dan pada ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana respons para gembala ini menerima berita kelahiran Yesus itu? Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali pulang ke sorga, nah, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Apa arti pernyataan para gembala itu? Terjadi perubahan besar dalam diri mereka. Dari orang yang selama ini penakut, penuh khawatir, yang selalu bingung, sekarang menjadi orang yang berani, yang memiliki semangat. Mereka menunjukkan kepedulian dan penghargaan mereka terhadap suara Tuhan, suara dan ajakan malaikat itu. Dan setelah mendengar suara Tuhan atau suara malaikat, maka lahirlah dalam diri mereka semuanya komitmen, keputusan, tekad untuk cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang lahir itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka sangat meresponi suara Tuhan itu, Bapak, Ibu. Mereka tidak menyaksikan berita itu. Dari dalam hati mereka sendirilah timbul niat, timbul keinginan untuk pergi ke Betlehem. Nah, meskipun sebenarnya dengan perginya ke Betlehem itu merupakan suatu risiko besar, toh, karena berbahaya pada keselamatan ternak-ternak yang akan mereka tinggalkan itu. Tetapi justru rasa takut dan pesimistis seperti itu pupus dari hati mereka. Sebaliknya justru keberanian dan rasa optimislah yang muncul dalam diri mereka. Mereka bersatu hati mengatakan satu dengan yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem." Dan itu mereka wujudkan. Pada ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan pada ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tekad dan keberanian para gembala yang mengatakan pada nats khotbah ini, "Marilah kita pergi ke Betlehem," itulah yang dipetik menjadi topik perayaan Natal bersama PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, secara nasional tahun 2024 dengan menambah satu kata dalam tema itu, yakni kata sekarang. Sehingga tema atau topik perayaan Natal ini menyerukan, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem." Penambahan kata sekarang dalam topik atau tema ini mengandung arti dan makna yang dalam sekali, Bapak, Ibu, yakni ke Betlehem itu harus di saat sekarang, bukan nanti, bukan hanya janji-janji saja. Pergi ke Betlehem bertemu dengan Yesus harus direalisasikan saat ini juga, saat kita mendengar firman Tuhan sekarang dan tidak boleh ditunda-tunda. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah intisari dari khotbah kita di perayaan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2024 diikat oleh tema "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem." Apa pengajaran khotbah ini bagi kita saat merayakan Natal tahun 2024 ini? Pengajaran pertama, para gembala sangat dihargai dan diprioritaskan Tuhan menerima berkat kelahiran Yesus.
Saudara, Tuhan pertama sekali memberitahu kabar tentang kelahiran Yesus Juru Selamat dunia itu adalah kepada para gembala di Padang Efrata. Dan selanjutnya, para gembala inilah juga pemberita pertama dari kabar kelahiran Yesus ini. Nah, ini merupakan suatu fakta yang sangat menarik. Kenapa para gembala menjadi orang pertama yang menjadi tujuan paling utama diprioritaskan Tuhan menerima berita kelahiran Yesus itu? Kenapa bukan kepada para imam di bait Allah, para malim di bait Allah, bukan juga kepada tokoh-tokoh agama lainnya seperti ahli-ahli Taurat dan pemangku-pemangku jabatan agama Yahudi lainnya? Bukan. Kenapa juga bukan kepada tokoh-tokoh penguasa pemerintahan seperti kepada Raja Herodes, kepada Kaisar Augustus? Kenapa bukan kepada ahli-ahli ilmu pengetahuan, ahli-ahli filsafat atau orang-orang pintar lainnya pada waktu itu? Saudara, Tuhan melihat bahwa para gembala ini perlu dikunjungi, divisitasi oleh para malaikat, oleh Tuhan. Nah, bagaimana hidup para gembala yang ditemui oleh malaikat dalam khotbah ini? Saudara, gembala pada khotbah ini harus dilihat dari dua sisi kehidupan mereka. Sisi yang pertama, dilihat dari status sosial ekonomisnya. Gembala itu dari segi status sosial ekonomis adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang rendah, yang paling hina, yang tidak terpandang, Bapak Ibu, termarginalkan mereka ini, terpinggirkan mereka ini, tersisihkan, dan tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu sebabnya kehidupan mereka senantiasa menderita, gamang, khawatir selalu, dan tidak ada jaminan hidup masa depan bagi mereka. Kemudian dari sisi kedua, dilihat dari sudut tugas, dari segi fungsi dan peran mereka. Gembala itu memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat berat. Menjaga ternak dari orang-orang kaya. Pada mereka lah terletak keselamatan dan keberhasilan serta pengembangan ternak dan sumber kekayaan dari tuannya itu. Itu sebabnya hidup mereka selalu didera oleh berbagai-bagai rasa takut dan tidak ada rasa damai, rasa aman, tidak ada sukacita, Bapak Ibu. Hidup mereka selalu di bawah tekanan, baik tekanan ekonomi, kemiskinan, pekerjaan yang tidak menghasilkan jaminan hidup dan masa depan bagi mereka. Saudara, kepada gembala yang menghadapi multi penderitaan dan multi tugas inilah justru diprioritaskan, didahulukan oleh Tuhan untuk mendapat berita, untuk mendapat berkat sukacita kelahiran Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, para gembala jangan pernah khawatir dan buanglah rasa takutmu sebab Tuhan peduli atasmu. Nah, inilah sapaan khotbah ini bagi kita sekarang, para gembala. Nah, siapakah gembala-gembala di masa kita sekarang ini? Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, maka gembala ini merupakan gambaran hidup dari penjaga, pelindung, pengarah domba. Siapakah mereka ini di zaman kita sekarang? Mereka ini menggambarkan para orang tua, bapak, ibu, dalam keluarga. Mereka gembala. Mereka atau gembala ini menunjuk juga kepada peran mereka sebagai guru, sebagai pendidik, pengajar, sebagai dosen di perguruan tinggi. Maka mereka lah juga gembala di bidang pendidikan. Para gembala sebagai ketua RT misalnya, rukun tetangga, ketua RW, rukun warga, atau lurah atau kepala kampung di desa-desa, di tingkat desa, juga adalah para gembala-gembala masa kini. Nah, demikian juga yang diamanahkan oleh Tuhan jabatan sebagai kepala bagian, manajer di berbagai-bagai perusahaan yang mengepalai banyak anak-anak buah, para pekerja, bahkan para pelayan-pelayan atau pemangku jabatan gereja, akapartohonan juga adalah gembala masa kini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa di dalam diri, di dalam mengemban tugas, mengemban tanggung jawab
jawab dan perintah yang diamanahkan kepada para gembala itu, maka para gembala-gembala itu banyak menghadapi tantangan hidup. Para gembala itu sering dilanda, dipenuhi, diintimidasi oleh rasa takut, galau, bingung. Pikiran mereka banyak yang kacau balau, panik, sulit menentukan keputusan yang terbaik di saat menghadapi permasalahan. Dari dalam diri para gembala sering hilang damai sejahtera, Bapak Ibu, hilang sukacita, sehingga sering bertindak konyol, bertindak brutal, bahkan merugikan orang lain, dan bisa terpancing memaksakan kehendak sendiri dan tidak atas dasar kasih lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti gembala dalam khotbah ini, saudara diprioritaskan oleh Tuhan untuk mendapatkan kunjungan malaikat surgawi, dan untuk saudara ditawarkan 3 hal penting sebagaimana ayat 10 dan 11. Pertama, jangan takut. Kedua, berita kesukaan besar. Dan ketiga, hari ini sudah lahir bagimu juru selamatmu. Nah, dengan menerima, mengamalkan, dan menghidupi ketiga-tiga pemberian atau hadiah Natal dari malaikat surga ini, maka para gembala-gembala masa kini, masa sekarang akan menerima sukacita, menerima damai sejahtera, akan menerima ketegaran hati secara positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon jangan sia-siakan berita baik dari Tuhan di saat kita merayakan hari Natal tahun 2024 ini. Lakukanlah seruan topik perayaan Natal nasional yang disepakati PGI KUI 2024 ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, Bethlehem kita saat ini adalah ketika kita sudah bertemu dengan Yesus lewat iman kita, lewat firman yang kita dengar, pengajaran-pengajaran Allah. Nah, bila kita sudah bertemu dengan Yesus, kita diperhatikan, bahkan pada hal-hal tertentu kita dikhususkan, didahulukan, diistimewakan, dan diprioritaskan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat sukacita. Nah, bersediakah saudara dikunjungi malaikat Tuhan saat ini juga? Bersediakah saudara sekarang bertemu dengan Yesus? Nah, lakukanlah pekerjaanmu apa saja pun itu saat ini. Dari sanalah kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat, kamu sendiri jangan terlalu dikuasai tugasmu itu, jabatanmu itu, kesibukanmu itu, hatimu, sehingga suara Tuhan gak kamu dengar lagi. Ikutlah seruan topik perayaan Natal PGI KUI 2024 ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tunjukkan kepedulianmu kepada suara Tuhan dan terapkan, saudara, pada khotbah ini, yakni pada ayat 15. Dikatakan, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, ini menunjukkan kepedulian para gembala itu terhadap suara Tuhan, suara suruhan Tuhan. Langsung timbul dalam hati mereka komitmen, kesepakatan, keputusan harus berangkat segera ke Bethlehem menemui Yesus yang lahir itu. Nah, tidak seorang pun di antara mereka yang sangsi, yang ragu-ragu, yang bingung, yang meresponi dengan mengatakan, wah, apa itu benar? Gak ada di antara mereka yang berkata, jangan-jangan itu hoax seperti ungkapan sekarang. Jangan-jangan itu berita miring, omong kosong. Aidak pindah boto-boto. Nggak ada yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan yang kita dengar, kepada suara Tuhan yang datang berbicara kepada kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita serius, mau sungguh-sungguh peduli kepada khotbah, kepada pengajaran Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, yang kita baca itu? Apakah hati kita tergerak untuk meresponi, menghargai, dalam arti menerapkan firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing? Apakah kita tergerak untuk ambil keputusan untuk menuruti pengajaran firman itu, terutama ketika selama ini kita sudah menyimpang dari pengajaran Tuhan yang benar itu? Nah, saudara, terus terang kita akui, inilah penyakit banyak orang, banyak anggota jemaat saat ini, Bapak Ibu. Apa?
Jujur kita akui, banyak yang tidak lagi peduli terhadap firman, jamita, khotbah, atau pengajaran yang didengarnya. Jangan-jangan sudah banyak orang yang tidak lagi menerima suara Allah lewat khotbah dengan respons positif. Bahkan tanggapan mereka sangat-sangat negatif. Dan ada saja yang mengatakan, khotbah ini abal-abal, nggak ada artinya, omong doang. Yang lain mungkin mengatakan, tole mak, pinaboto-boto horak kata dui, dan lain-lain Bapak Ibu, yang negatif sekali sikap mereka terhadap khotbah, terhadap pengajaran Tuhan. Bagi banyak orang khotbah yang didengarnya itu seperti angin lalu saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah saudara, kalau para gembala dalam khotbah ini saling berkata, marilah kita pergi. Dalam bahasa Batak Toba, ini artinya marsi beta-beta. Artinya saling mengajak, saling dorong-mendorong dalam hal positif untuk hal-hal yang baik. Nah, adakah di antara warga jemaat kita yang seperti sikap gembala ini, yang mau saling mengajak? Naolo marsi beta-betaan, marsi haraan, lau bongok tu gereja, lau rotu permingguan, rotu pertanggianan. Adakah di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau mengajak anak-anaknya beribadah, bernyanyi, berdoa di rumah masing-masing? Kemana anak-anak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diajak? Kemana? Ke pelesiran? Nah, mari Bapak Ibu kita peduli suara Tuhan. Itu sebabnya seruan topik perayaan Natal PGI KWI 2024 ini mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, tindak lanjutilah ajakan seruan perayaan Natal PGI KWI 2024 ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, mari bergegas berjumpa dengan Yesus. Saudara, pada ayat 16 ditulis, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Inilah respons yang positif dari para gembala. Dalam bahasa Batak Toba, jadi hatop mana sida laho tu si. Dalam Alkitab Today's English Version ditulis, so they hurried off. Dari bahasa Yunani, peusantes, artinya secara harfiah spontan, bersegera, buru-buru, tergopoh-gopoh, gak menunggu-nunggu lagi. Kata itu berarti dak pola marpait tebe. Mereka tidak menunda-nunda Bapak Ibu, tidak mengulur-ulur waktu. Nantilah, tunggu dululah, atau besok saja, bulan depan saja. Nggak ada lagi seperti itu. Tapi perayaan Natal PGI KWI 2024 mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, kata sekarang menunjuk jangan menunda-nunda. Jangan hanya tinggal janji. Langsung lakukan sekarang. Mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, anak-anak kita, kemudian gereja kita. Nah, saudara, maunya seperti gembala di Efrata, inilah sikap kita. Bergegas untuk bertemu dengan Yesus di sini berarti mengubah dan memperbaharui diri kita. Mau bertobat, mau memperbaharui diri kita, mau menyelesaikan semua dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Ini harus secepatnya kita lakukan. Kita harus bergegas untuk memperbaharui diri kita, untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan hidup kita saat ini sehat, maka umur kita masih diperpanjang Tuhan. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, di saat-saat seperti inilah kita harus bergegas bertemu Yesus, bergegas merubah kehidupan yang selama ini tidak berkenan kepada Yesus. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai ketika kita dipanggil belum kita bergegas untuk merubah hidup, belum menjadikan diri kita palungan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan dari dalam dunia ini, tetapi kita belum menjadikan diri kita palungan bagi kelahiran Yesus, Bapak Ibu. Jangan sampai habis waktu, kita belum pernah bertemu dengan Yesus. Sayang sekali kalau itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Makanya di saat kita lagi sehat Bapak Ibu, lagi memiliki kekuatan, lagi memiliki kekayaan, lagi cemerlang dalam hidup, dalam jabatan, dalam keuangan, dalam ekonomi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari kita bergegas menuju Bethlehem rohani kita, yakni bertemu dengan Yesus, menjadikan Yesus sahabat dan partner hidup kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran keempat, setelah bertemu Yesus, terjadilah perubahan hidup. Saudara, pertemuan dengan Yesus di padungan yang ada di kandang domba di Bethlehem itu membuahkan perubahan drastis dalam hidup para gembala itu. Pada ayat 17 dan 18 ditulis, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apa yang kita lihat dalam kedua ayat itu, ayat 17-18 itu. Para gembala itu menjadi pekabar Injil yang pertama kepada orang-orang yang ternyata sudah ada di tempat kelahiran Yesus saat itu. Dan orang yang mendengarkan kesaksian para gembala itu sangat-sangat heran. Dalam diri para gembala terjadi perubahan. Dari orang yang selama ini statis, penakut, penuh khawatir, bingung, pesimis, tetapi sekarang menjadi berani. Sekarang memiliki semangat baru, menjadi pemberita Injil kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus. Bahkan pada ayat 20 ditulis, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah buah-buah ketika sudah berjumpa dengan Yesus yang lahir itu. Kalau Yesus sudah lahir dalam diri kita, maka di dalam diri kita juga akan terjadi perubahan, pembaharuan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, Bapak, Ibu. Dalam mental spiritualitas kita juga akan berubah. Segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, rasa pesimistis yang selama ini memenuhi hati kita sekarang berubah, akan hilang dari dalam diri kita itu, Bapak. Sebaliknya akan muncul rasa optimisme yang kuat, akan lahir pengharapan baru. Kalau selama ini ketika sulit mencari nafkah, hidup sehari-hari sepertinya tidak berkembang dan bisa menjadi melempem, kalah semangat. Tetapi sekarang setelah bertemu dengan Yesus, setelah kita sudah menjadi palungan Yesus, maka akan timbul semangat baru. Meskipun kerja kita sederhana, jualan, tempel ban, buruh kasar, usaha kecil-kecilan saja, semangat kita tidak akan mau surut, Bapak, Ibu, tetapi terus bersemangat. Jadi Natal memberi kita sukacita, pengharapan baru, optimisme ke depan. Hidupilah seruan topik perayaan Natal bersama PGI KWI tahun 2024 ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Beta Mahita to Bethlehem. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah perayaan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2024 terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15 ini. Agar semakin banyak orang yang menghidupi tema Natal PGI KWI 2024, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Beta Mahita to Bethlehem, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan Natal bagi kita di tahun 2024 ini bersama PGI KWI. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman tema Natal yang diselenggarakan bersama-sama PGI dan KWI ini mengajak kami semuanya untuk bertemu Yesus. Biarlah kami menghidupi seruan topik ini dan kami percaya kami menjadi palungan tempat kelahiran Yesus. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemudian hormat nama Tuhan. Amin.